Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, Islam memberikan harapan. Hai peminum khamar, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Setelah taubat sedikit-dikit nangis, terutama tanggal 30-31. Buaya ini paling setia selama dia di air. Pas ditanya sama tetangganya, ente kok kaya, ente kok hebat? Ini titipan Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya kita minta kepada Allah salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insyaallah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Nggak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Andai kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi kosong dunia ini, semua meninggal. Yang hidup tinggal saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya air. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Tik, tik, Islam memberikan harapan. Hai peminum khamar, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi, hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan. Diambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mati kau sekalian. Tapi Islam mengajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah. Dosa minum khamar diampunkan Allah. Dosa riba diampunkan Allah, dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Ustaz Somad, ya.
Tobat diterima itu apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Nggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang tobat nasuha itu wajahnya putih karena banyak minum jus bengkoang. Katanya orang tobat nasuha itu Pak Ustadz pulang dari Makkah badannya gemuk sehat karena nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus. Apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin korek. Setelah dia tobat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut, setelah tobat senyum terus. Nggak ada orang pun senyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja. Perasaan yang marah-marah itu Ustaz Somad enggak. Ustaz ceramah kok suaranya begitu. Itu bukan suara saya, mikrofonnya bawaannya begitu. Aslinya suara saya ini lembut. Sampai di sini jadi menggelegar. Kalau nggak percaya, nanti setelah saya pulang coba. Ada perubahan. Sebelumnya nggak pernah ingat masjid. Begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Sholat Jumat jam 12, jam 10 udah datang. Heran kok nggak ada orang. Rupanya salah setel jam. Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, nggak mau nangis, nggak bisa nerima nasihat. Setelah taubat, sedikit-dikit nangis, sedikit-dikit nangis, terutama tanggal 30, 31. Istighfar sendiri susah mau nangis. Makanya kalau ada acara zikir akbar, istighosah kubra, muhasabah dengan habib, dengan kiai, hadir aja. Kadang-kadang kalau kita rame itu hati kita lebih mudah melihatkan kamu ente nangis kenapa? Banyak dosa? Enggak. Terus kok nangis? Nggak tahu, aku lihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis. Nggak enak nggak nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tabakau, buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Somad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa, cuman untuk buat orang nangis saya nggak bisa. Coba aja katanya, saya tes nangis. Ya Allah, nggak ada yang nangis. Kawan, begitu banyak dosa kami, gak ada yang nangis. Sudah 5 menit gak ada yang nangis, akhirnya saya nangis. Ya Allah, kenapa kan nangis semua?
Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh sampai ke Makkah, pas melihat Ka'bah satu rombongan nangis. Ya Allah, satu nggak nangis. Bapak nggak nangis, cengeng. Nggak nangis dia. Waktu sa'i sampai ke sofa nggak nangis, sampai ke Marwah nggak nangis, pas potong rambut nggak nangis. Memang Bapak ini keras hatinya. Orang ini belum bertobat. Sampai akhirnya setelah 4 hari di Makkah, pas tawaf wada, tawaf yang terakhir, Bapak itu hilang. Kok hilang dia? Dicari sama teman saya yang bawa bimbingan umroh. Ternyata dia di pintu Ka'bah nangis. Tanya sama teman saya, Bapak kok nangis? Apa yang Bapak tangiskan? Aku menangis. Yang ku tangisi, kenapa selama di sini aku nggak bisa nangis? Akhirnya menangis juga. Pada saatnya kita akan melelehkan air mata, asal jangan air mata bu. Kenapa selalu air mata dikaitkan dengan buaya? Karena ternyata buaya nggak punya pori-pori. Seandainya kipas angin ini mati dan kita kepanasan, maka keringatnya keluar dari pori-pori. Buaya nggak punya pori-pori. Kalau ibu bapak nggak percaya, pulang dari sini singgah ke kebun binatang, lihat, periksa. Buaya nggak ada pori-porinya. Makanya kalau dia mengeluarkan keringat dari tubuhnya, dia mengeluarkannya dari saluran yang ada di tepi mata. Oke, nangis. Itulah makanya air matanya disebut air mata, karena air itu bukan keluar karena kesedihan, keharuan, tapi karena kekenyangan. Buaya selalu dijadikan contoh permisalan. Begitu juga tentang kesetiaan. Yang paling setia di antara binatang-binatang semua adalah, kok tahu? Karena orang Betawi kalau nikah itu diletakkan di atas depan roti. Buaya ini paling setia selama dia di air. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti yang nggak hadir nanya, dari mana? Masjid Baitul Salam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa temanya? Buaya. Mencetak generasi Islami yang ditanamkan pertama adalah iman kepada Allah. Andai hidupnya senang, tenang, bahagia, dia akan ingat tetangga, kawan, sahabatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Andai dia miskin, susah melarat, dia tidak akan kufur, murtad, nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Dia akan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berhasil
Dia tidak akan berkata, ini karena otak saya, ini karena etos kerja saya, ini karena fisik saya. Pas ditanya sama tetangganya, ente kok kaya, ente kok hebat? Ini titipan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ngomong la haula itu setelah berhasil, Beb, bukan sebelum usaha. Setelah berhasil, punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya kebun, punya pabrik, ditanya orang, banyak sekali hartamu. Ini titipan Allah. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Orang sekarang enggak. Pagi-pagi ditanya sama istrinya, apa enggak kerja? La haula. Kalau ada ibu yang suaminya gitu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia nanya, mana makan siang, Ma? La haula. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Ini air punya siapa? Punya saya. Ini air punya saya. Ini sudah ditakdirkan Allah, tertulis di Lauhil Mahfuz punya saya. Betul. Takdir saya tidak akan mungkin diambil orang lain. Betul. Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membuka tutupnya, enggak, saya enggak mau minum, cuma ngasih satu. Kalau saya enggak ada usaha untuk memegang gelasnya dan menuangkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk ke mulut saya? Kalau cuma nganga aja, mangap aja nggak bisa. Itulah maknanya usaha dan Kamu gimana? Kalau jodoh takkan kemana, dijemput. Kalau tidak dijemput dia tidak akan mungkin datang. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Kok usah tiba-tiba ingat jodoh? Lihat anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda pakai masker, dia takut COVID. Yang pakai masker bagus, yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan saling ngejek antara masker nggak masker. Yang nggak pakai masker ngejek, kalau nggak mati nggak akan mati. Kan saudara kita ikhtiar usaha. Nggak selamanya juga pakai masker karena takut COVID. Pas ditanya, ente kau pakai masker? Karena kau bau kali. Apa itu? Yang pertama adalah ditanamkan iman. Yang kedua ditanamkan adalah anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqimus salah wa tuqimas salah. Sholat bukan somat. Yang sampai tinggalkan sholat. Suami ibu gimana bu? Yang kabarnya kemarin ibu ngelapor sama ustaz nggak sholat. Alhamdulillah ustaz, suami saya sudah sholat. Sholat apa bu? Sholat Jumat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca Al-Fatihah.
maka Al-Fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis, rohnya mesti tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nggak boleh dada bergetar. Bergetar itu kalau Bismillahirrahmanirrahim hanya mesti benar. Alhamdulillahi Rabbil alamin di dalam Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyanya mesti pakai tasdid, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas pakai so, bukan sa. Kadang banyak nggak bisa membedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim pakai qa. Siratal ladzi pakai za. Ada za, ada ja, ada gha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub pakai ba. Ada da, ada ba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Fatihahnya nggak betul. Pas ditanya sama calon mertua, coba baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar zuhur sama asar aja. Jaharkan Al-Fatihahmu, dengarkan pada Habib, ulama dan kiai. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau Fatihahnya tidak benar, akidahnya benar. Mesti yang kedua adalah Islam. Islam itu adalah ibadah, dan diantara semua ibadah ini tiangnya adalah sholat. Yang sampai tak sholat, yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Somad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah pandang Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya Bu? Serumah sama orang nggak sholat, ya seperti satu rumah sama babi hutan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul